That's creepy. Seorang mantan jurnalis, Gary Fenn, yang sedang menyelidiki kasus mutilasi hewan ternak di sebuah kota kecil Banfield, melihat berita menarik lain. Ia menemukan sebuah boneka seram, diikat dengan rantai dan bertuliskan tanggal yang aneh, tanggal 31 Februari. Di hari yang sama, Gary hampir menabrak seorang gadis muda yang kemudian pingsan tidak lama setelah duduk bersujud di depan sebuah pohon besar. Tidak lama setelah kejadian itu, Alice yang tunarungu tiba-tiba mendapatkan kemampuan untuk mendengar, berbicara, dan menyembuhkan seorang anak laki-laki yang duduk di kursi roda. Seketika kota Banfield dan Alice menjadi sorotan media dengan keajaiban yang dilakukannya. Tetapi Gary mulai merasakan keanehan dan menemukan sejarah yang mengerikan. Film ini diadaptasi dari novel berjudul Shrin yang ditulis oleh James Herbert. Menceritakan keajaiban yang dialami dan dilakukan Alice, seorang gadis tunarungu yang menyatakan bahwa ia melihat seorang wanita bersinar sangat terang, dan sejak itu Alice mampu berbicara dan mendengar, bahkan menyembuhkan penyakit. Melihat keajaiban tersebut, sebagian besar penduduk sekitar mengagumi Alice. Alice yang merasa dulunya ia sama sekali tak terlihat dengan kekurangannya, dan ia tak berhenti berdoa meminta kesembuhan hingga akhirnya doa-doanya terjawab, bahkan ia menjadi pusat perhatian. Meskipun tidak mengangkat sesuatu yang baru, tetapi film ini sebenarnya dikemas cukup menarik. Sayangnya bagian ending film terasa sedikit mengecewakan. Cricket Brown sebagai pendatang baru di dunia layar lebar mampu mencuri perhatian dan cukup berhasil membawakan perannya sebagai Alice. Sedangkan Morgan, yang menurut saya lebih berhasil di serial horor Supernatural dan The Walking Dead, mendapatkan peran dengan action yang minim, tetapi kali ini lebih meyakinkan. Efek jump scare atau lebih tepatnya double jump scare, karena 2 kali berturut-turut yang digunakan di film ini memberi intensitas dan ketegangan yang lebih, walaupun dari segi menakutkan kurang memiliki efek yang dalam. Meskipun ada sedikit kekurangan dari segi cerita, tetapi keironisan pesan yang disampaikan sangat dalam. Bahwa iblis tidak selalu berwujud menyeramkan, tetapi bisa menyamar bahkan dalam wujud yang kita anggap baik, memikat manusia dengan apa yang kita lihat sebagai keajaiban dan mempercayainya sebagai sesuatu yang mulia. Karena di mana Tuhan membangun gereja, di sana iblis juga akan membangun kapel. Kemanapun Tuhan pergi, yang tidak suci mengikuti. Mukjizat ada pada iman yang kuat, dan tidak ada yang lebih disukai setan selain merusak iman kita.